Oke, tadi agak putus-putus. Internetnya UNS ternyata tidak se-reliable itu. Baik, saya lanjutkan aja. Sebelumnya, saya beri Anda basicnya ya, bagaimana Simulink itu digunakan untuk simulasi sistem-sistem dinamik, termasuk simulasi sistem kontrol. Nantinya, pada mini project, apa yang saya akan berikan kepada Anda adalah bentuknya studi kasus. Studi kasus yang Anda harus kombinasikan pekerjaan tangan dan pekerjaan Simulink. Sebagai contoh, saya beri kasus yang sederhana, yaitu kasus misalkan, saya coret di sini aja ya, cruise control. Buat Anda yang senang mainan mobil, ini fitur yang umum ya, ada di mobil-mobil, terutama mobil yang menengah ke atas. Cruise control ini adalah fitur yang bisa dipakai untuk mengunci kecepatan. Jadi kalau misalkan mobil itu sedang melaju begitu, kita bisa set di kecepatan berapa saya ingin mobil ini menahan kecepatannya. Kecepatan 60, 70, 80, 100. Ini berguna biasanya dipakai di jarak jauh. Misalkan di tol yang lurus, tidak terlalu banyak mengerem gitu. Maka kita bisa kunci kecepatannya supaya kita bisa lepas kaki kita dari pedal gas gitu ya. Kita tinggal siap-siap aja ketika nanti perlu ngerem, nanti kita rem, maka dia akan putus kontrolnya. Walaupun ada juga fitur yang lebih baru namanya Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control itu punya kemampuan untuk mendeteksi hambatan di depan dan bisa mengerem sendiri. Bahkan sampai berhenti, dan kalau hambatannya sudah tidak ada, dia bisa jalan lagi. Nah, itu cruise control. Ini fitur yang kalau cruise control biasa sebenarnya cukup biasa, artinya tidak canggih-canggih amat, tapi kalau ada cruise control cukup canggih. Nah, untuk bisa melakukan itu, tentu saja dia perlu fungsi kontrol ya. Fungsi kontrol yang bisa memberitahu kendaraan itu, sistem engine dan segala macamnya, bahwa sudah saatnya menghentikan pemberian gaya ke depan, pemberian traksi ke depan. Kalau di kendaraan ya, katakan kendaraan begini, gambar mobil lah kira-kiranya. Itu kan gaya yang menyebabkan mobil maju ke depan, saya sebut saja U. Itu kan datangnya dari gaya gesek ya, antara roda dengan jalan. Gaya gesek yang menyebabkan kendaraan maju itu disebut traksi. Sehingga dia antara torsi yang diberikan dari roda dirubah menjadi gaya gesekan ini adalah totalnya adalah gaya yang menyebabkan mobil ini maju. Seperti Anda tahu, gaya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Ya. Sehingga kalau misalkan gaya ini terus-menerus diberikan, logikanya percepatan terus ada. Kalau percepatan terus ada, maka kecepatannya terus bertambah. Nah, kenyataannya kan tidak seperti itu. Kenyataannya, kendaraan ini akan punya kecepatan maksimum. Ya. Ketika sudah di gaspol gitu, pasti ada top speed. Kenapa ada top speed? Karena gaya yang bekerja pada kendaraan ini bukan hanya gaya yang menyebabkan dia maju, tapi gaya yang menyebabkan dia tertahan kelajuannya. Ini bisa dari angin, bisa dari gesekan dengan jalan, bisa dengan macam-macam. Gesekan di dalam engine itu sendiri. Sehingga ada yang menyebabkan ini tertahan. Nah, yang menyebabkan tertahan itu fungsinya adalah fungsi kecepatan. Pada kecepatan tertentu, maka gayanya sudah
tidak bisa lebih besar lagi. Nah, ini bisa saya sederhanakan seperti halnya gaya peredaman. Artinya sebuah hambatan B dikalikan dengan kecepatan kendaraan gitu. V. Itu ini V. Ini adalah gaya yang menyebabkan dia maju ke depan. B dikali V ini adalah gaya yang menyebabkan dia tertahan ke belakang, yang fungsi terhadap kecepatan. Maka kalau misalkan saya buat free body diagramnya, ini ada gaya maju U, ini ada gaya yang menyebabkan dia tertahan ke belakang, kita sebut saja F. Maka saya bisa modelkan bahwa di sini sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Bahwa U dikurang F gitu ya, sama dengan M kali A. U ini adalah gaya ya. Artinya di sini U fungsi pada waktu. Ini saya dalam hal ini tidak mengandung variabel. Ini adalah gaya bebas, gaya eksternal, gaya dari engine kalau dalam hal ini, tergantung seberapa dalam saya menginjak pedal gas. Anggaplah ini kendaraannya auto ya, jadi kita nggak perlu memikirkan kapan dia harus ganti persneling. F-nya ini adalah B dikalikan dengan P, gitu ya. Kecepatan, sama dengan M dikali A. Kalau kita perhatikan, ini adalah variabel, ini adalah variabel. Kalau kita perhatikan, ini adalah sebuah sistem yang membentuk persamaan dinamis orde 1 ya. Kenapa? Ya kita bisa pindahkan bahwa A ini adalah sama dengan V dot ya. Artinya turunan satu kali dari kecepatan. Dalam hal ini saya nggak mau pakai X karena saya nggak punya variabel orde ke nolnya ya. Saya nggak punya variabel X-nya. Ini fungsi kecepatan nih, bukan fungsi posisi. Maka saya punya sekarang seperti ini. Yang kalau saya tulis ulang, ini saya ketemu M V dot ditambah B dikali V sama dengan UT. Kalau kita ambil ini sebagai bentuk akhir dari persamaan diferensialnya, maka saya akan punya bentuk Laplace-nya adalah MS plus B dikali VS sama dengan US. Sehingga saya akan punya bentuk transfer function VS per US sama dengan 1 per MS plus B. Ini bentuk transfer function-nya. Ini bentuk transfer function yang sederhana ya, orde 1. Artinya, kalau saya berikan US-nya itu misalkan bentuknya rem gitu ya, artinya ketika saya naikkan gayanya pelan-pelan secara linear, nanti dia akan mengikuti persamaan bahwa PS itu sama dengan 1 per MS plus B dikali 1 per S kuadrat. Maka ini menjadi bentuk orde 3. Kalau misalkan, tapi orde 3 yang mudah ya diselesaikan karena kita tahu pengaturan. Kalau misalkan bentuknya adalah impuls ya, digas sedikit habis itu dilepas, ya bentuknya jadi orde 1 ya. Tapi kalau misalkan diberi gaya habis itu tahan artinya bentuknya step, maka dia jadi orde 2. Nah, kemudian kalau nanti di contohnya di mini project, saya akan beri studi kasus seperti ini. Saya akan beri parameternya, masanya misalkan 1000 kilo, terus kemudian B-nya misalkan saya beri angka 50 lah ya, second per meter.
Artinya kalau 50 itu pada kecepatan 100 meter per second misalnya, 100 meter per second itu berapa konversinya? Katakan 100 meter per second, maka gaya pertahanannya itu adalah sama dengan 5.000 Newton. Gitu. Apakah itu kemudian bisa membalance gaya dari engine-nya atau enggak, itu nanti. Nah, kalau misalkan saya beri seperti ini, terus saya beri studi kasus bagaimanakah respon orde satunya, maka Anda bisa gambar menggunakan Simulink. Menggunakan Simulink, Anda bisa gambar, Anda ambil untuk transfer function-nya, terus Anda masukkan sources di sini, sources-nya katakanlah step gitu ya, gantung permintaan nanti. Kemudian sinks-nya yaitu scope, dan di sini kita bisa ada dua cara sebetulnya. Kalau yang lalu kita masukkan angkanya di sini, saya bisa tulis di sini sekarang sebagai M, gitu. Yang ini adalah B. B-nya tidak bisa karena sudah dipakai yang lain. Ini adalah BS. Oh, BS juga tidak mau karena ada yang pakai M dan oh, tidak mau ternyata. Oke, kalau nggak mau, kemungkinan kita harus beri dulu angkanya di sini. Saya beri M di sini sama dengan 1000. Deklarasi variabel seperti biasa, kita masuk ke workspace-nya angkanya. Kemudian yang kedua, B sama dengan kemudian kita bisa pakai di sini. M dan B. Maka sudah bisa. Di sini bentuknya adalah MS plus B. Ya. Dan di sini menjadi bisa dibuat seperti ini karena kita sudah beritahu di depan. M-nya itu adalah 1000, dan B-nya itu adalah 50. Maka kita tinggal sambung. Seperti biasa kita run saja. Oke. Oke, sudah selesai, kita bisa double klik di sini. Apa keuntungannya kita meletakkan variabelnya di luar seperti ini? Pertama, kita bisa gunakan ini berkali-kali. Nah, ini adalah responnya. Ketika saya beri step pada detik ke-1, maka kecepatannya akan naik terus. Dan itu make sense ya. Kenapa? Karena sistem orde 1 begitu. Begitu Anda beri input, dan inputnya konstan, maka dia akan naik terus. Seperti di sini, kalau misalkan saya beri ini adalah 1/S, ya, maka dia akan naik terus. Bentuknya menjadi ramp. Ya. Apakah ini termasuk unstable? Nah, kita bisa lihat pada T yang panjang sekali. T misalkan 100. Kemudian kita bisa ubah ini supaya final value-nya lebih tinggi lagi. Final value-nya katakanlah biar saja 1. Kita bisa cek. Nah, ternyata dia akan mencapai angka saturasi pada satu nilai tertentu ya. Dia akan mencapai saturasi pada 20 kali 10⁻³ atau 0,02. Jadi dia
Kalau seperti ini sistem yang masih termasuk stabil, ya. Karena pada T tak hingga, dia angkanya tidak sama dengan tak hingga. Angkanya masih pada satu nilai tertentu. Masalahnya sekarang kalau misalkan ini sekarang saya beri gaya, bentuknya step, nilainya 1, dia akan mencapai steady state ya, atau nilai jenuhnya dia pada 20 kali 10 pangkat 3 meter per second. Kecil sekali kecepatannya, karena kita beri gayanya juga kecil. Pertanyaannya kalau misalkan saya ingin set kecepatannya. Saya ingin set kecepatannya pada nilai tertentu. Saya ingin set kecepatannya itu misalkan pada angka 10. Maka gimana? Maka saya harus jadikan ini sebagai hasil dari controller. Saya nggak mau saya set inputnya seperti ini. Ini sistem tanpa gangguan ya. Kebetulan saya beri sistem ini tanpa gangguan. Artinya murni apapun yang terjadi ini diakibatkan gaya yang kita berikan. Tidak ada faktor yang membuat ini lari gitu dari nilai. Maka saya bisa beri tambahan sources, misalkan saya mau kecepatannya berapa. Misalkan kecepatannya 10 misalnya. 10 meter per second. Ini dalam SI. Kemudian kita tambahkan di sini kita tambahkan negatif feedback-nya. Dan saya tambahkan blok PID. Tambahkan blok PID. Pertanyaannya, berapa setting PID-nya gitu ya? Berapa setting PID yang harus saya berikan supaya dia bisa mencapai kecepatan segitu dengan kriteria tertentu. Tadi saya punya bloknya. Saya punya bloknya adalah seperti ini ya. 1 per 1000 S plus 50. Ini adalah PS. Ini adalah PS gitu ya. Terus ini adalah controllernya, KS gitu. Ini ada negatif feedback-nya di sini. Ini adalah RS. Kita bisa ubah ini menjadi satu bentuk pengganti ya. Yang ini, kalau misalkan saya punya hanya 1 per 1000 S plus 50, terus di sini ada KS, ini disebutnya adalah open loop transfer function. Open loop transfer function ya, kalau dalam bentuk seperti ini adalah KS per 1000 S plus 50. Tapi ketika saya sudah bentuk jadi seperti ini, maka ini disebut sebagai closed loop transfer function. Closed loop transfer function-nya adalah bentuk penyederhanaan, di mana ini adalah sama dengan KS dibagi 1000 S plus 50 dibagi 1 plus KS per 1000 S plus 50. Ini menjadi tambah karena feedback-nya negatif. Kalau misalkan ini positif, misalkan positif, maka ini menjadi negatif. Maka ini sama dengan KS
dibagi 1000S plus 50 plus KS. Sekarang tinggal tergantung KS-nya nih. Kalau KS-nya itu adalah bentuknya controller P saja, maka yang berubah adalah belakang sini. Berubah adalah bentuk 50 plus K. Sehingga yang berubah adalah time constant-nya. Time constant-nya itu berubah. Kalau misalkan KS-nya itu adalah PI, di mana P itu adalah KP dan I-nya itu adalah KI per S, gitu ya. Maka ini menjadi sistem order 2. Sistem order 2. Sekarang, misalkan saya mau buat contoh saja ya. Ini membuat sistem ini menjadi controller PI. Kalau misalkan saya asumsikan ini adalah controller yang mau saya pakai adalah controller PI, proportional integral controller, di mana bentuknya ini menjadi KP plus KI per S, terus yang di bawah menjadi 1000S plus 50 ditambah KP ditambah KI per S. Maka ini saya kalikan semua dengan S per S, maka ini adalah KPS plus KI per 1000S kuadrat plus 50 plus KPS plus KI. Ingat bentuk umum, maka KI ini adalah menjadi penentu frekuensi natural. KP ini akan menentukan juga damping ratio. Misalkan saya mau bentuknya supaya mudah ya, S kuadrat misalkan plus bentuknya seperti ini. Saya mau buat bentuknya itu, mudah-mudahan bisa ketemu, S plus 10 kali S plus 10. Gitu. Supaya apa? Supaya dalam domain S-plane, itu si angka pole-nya itu ada di min 10. Maka kalau ini S plus 10, S plus 10, maka ini menjadi S kuadrat plus 20S plus 100 gitu ya. Ini harus menjadi ini. Bentuk yang ini, kalau saya sederhanakan, itu adalah S kuadrat plus 50 plus KP per 1000 S plus KI per 1000. Ini persamaan karakteristiknya saja ya. Maka yang sebelah sini itu harus menjadi 20, yang ini harus menjadi 100. Maka saya tahu KI-nya itu adalah sama dengan 100.000. 50 plus KP dibagi 1000 itu harus jadi 20. Maka KP-nya itu harus sama dengan, atau 50 plus KP itu harus sama dengan 20.000. Atau KP-nya itu sama dengan 20 dikurang 50, 20.000 kurang 50 jadi 19.950. Kita punya dua angka sekarang, KP-nya itu adalah 19.950, KI-nya adalah sama dengan 100.000. Oke, kita coba. Di sini, kita coba dengan kontrol PID ini, angkanya KP-nya saya rubah menjadi 19.950, KI-nya adalah 100.000.
angkanya jadi seperti ini. Terlalu besar, saya ganti jadi 10. Oke. Maka ini adalah hasil kontrolnya. Pada sejak awal dia sudah ingin kecepatannya 10, maka dia akan set kecepatannya dari 0 sehingga mencapai lebih dari 10 sedikit, kemudian dia turun, stabilkan di angka 10. Ini dengan asumsi tidak ada gangguan. Bagaimana kalau misalkan ada gangguan nih? Gangguannya misalkan asumsikan misalkan kalau ada gaya lain yang bekerja nih. Misalkan ada gaya lain arahnya ke belakang gini. Tiba-tiba ada tambahan angin misalnya. Saya anggap saja ini adalah gayanya itu sudah V sudah P gitu ya. Arahnya berkebalikan dengan U. Ya. Artinya kalau dalam diagram blok yang tadi, diagram blok yang ini, maka saya akan punya tambahan di sini. Kalau ini tambah, saya akan kurang. Ya. Kurang U. Bagaimana kalau diganggu nih? Sekarang saya tambahkan satu variabel tambahan di sebelah sini. Saya beri variabel tambahan yaitu U di sini. Saya putar saja. Balik. Tandanya minus plus. Oke. Yang dari atas ini adalah gaya gangguan. Saya asumsikan gangguannya bentuknya adalah impuls ya. Impuls yang kecil sekali 0,001, amplitudenya katakanlah besar 100 pada detik ke-3. Jadi saya asumsikan di sini ada gangguan supaya kelihatan gangguannya. Masukkan saja ke sini. Kecilin aja 10. Maka apa yang terjadi? Dia tidak berpengaruh ya. Terus sekali mungkin gangguannya. Mungkin terlalu kecil, saya perbesar saja. Misalkan gangguannya 100 misalnya. Coba kita lihat di bagian ini. Berpengaruh. Coba kita lihat berapa gayanya. Mungkin kita bermain di orde gaya yang beda.
Oh iya, betul. Gaya yang membuat dia berubah kecepatannya itu adalah 20 kali 10 pangkat 4. Kata besar sekali. Saya buat dia 10.000 sih. 100.000. Ya, ini baru dia ada sedikit gangguan di sini. Dia akan turun sedikit kecepatannya, kemudian dia berusaha menstabilkan lagi. Kita lihat di bagian sebelah sini. Kita lihat di bagian sebelah sini. Ini adalah perubahan sedikit karena ada gangguan, tapi dia akan berusaha menstabilkan lagi ke 10. Jadi sistem yang sudah diberikan sistem kendali punya kemampuan untuk self recover. Kenapa? Karena dia sistem yang ada di sini dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia ingin mencapai apa yang diinginkan ini. Bagaimana kalau misalkan tiba-tiba referensinya yang berubah? Referensinya yang berubah. Misalkan saya rubah kecepatannya. Awalnya kecepatannya adalah 0, kemudian saya rubah menjadi 15, full speed-nya adalah 50%, period-nya itu adalah 5 detik. Maka dia akan jadi seperti ini. Awalnya dia 0, tiba-tiba pada detik ketiga saya berubah pikiran, saya ingin kecepatannya jadi 15, maka dia akan segera naik ke 15, kemudian dia stabil, tiba-tiba di detik kesekian saya pengen berubah lagi, berubah pikiran, saya pengen jadi 0 lagi, maka dia akan turun, segera ke 0, gitu. Maka dia akan naik lagi. Kalau setting PID-nya dirubah, maka dia akan berubah. Ini tergantung kalau misalkan asumsinya tadi saya inginnya di angka S plus 10, S plus 10 artinya saya punya satu pole, di mana pole-nya itu berada pada sumbu X, maka akan terjadi seperti ini. Kalau misalkan saya pengen pole-nya itu berada pada domain yang masih berosilasi, maka saya bisa atur, tergantung berapa saya mau mengatur. Nah, nanti modelnya saya akan buat mini project-nya seperti ini. Saya bukan buat studi kasus, saya akan hanya akan buat soal cerita saja. Soal cerita bahwa ada kasus seperti ini, misalkan kalau kursus kontrol ya, saya punya kasus kendaraan, yang kendaraan itu ingin distabilkan, gitu. Saya beri parameternya, masa kendaraan sekian, gaya hambatnya, koefisien hambatnya sekian, maka buatlah, turunkan misalkan persamaan geraknya, kemudian tentukan transfer function-nya, dan buatlah simulasi kontrolnya, dan tentukan parameter apabila saya ingin misalkan dia memiliki pole di angka sekian, dan bagaimanakah responnya. Nanti Anda buat report-nya adalah dengan mengumpulkan file simulingnya, kemudian membuat report pendek, mungkin hanya 2 halaman saja, bagaimana Anda menurunkan persamaan dan menentukan parameter-parameternya. Dan itu saja yang dibutuhkan dengan mungkin screenshot. Kalau Anda mau men-screenshot ini,
Caranya Anda bisa print the figure, seperti ini. Nanti Anda bisa keluarkan ini ya, ini sudah dalam bentuk gambar. Anda bisa ekspor gambarnya, bisa jadikan JPEG atau apa. Anda bisa juga save as di sini. Anda mau save as, kalau nggak salah, ya Anda bisa langsung mau jadikan apa, PDF atau JPEG, gambarnya langsung. Kalau ini masih ngeblok di belakangnya hitam, Anda bisa rubah menggunakan layout kalau nggak salah. Menggunakan configuration properties. Di configuration properties ini displaynya Anda bisa rubah di style ini, oh ya, figure color Anda bisa rubah menjadi putih. Plot type ya, access color-nya juga jadi. Nah, access color-nya Anda bisa rubah. Figure color-nya jadikan putih supaya nanti munculnya gambarnya. Caranya begitu. Nah, warna dan segala macam yang ada di sini, kalau Anda ingin edit, Anda bisa edit di sini. Anda bisa edit, Anda bisa tambahkan label, misalkan X label, Anda bisa tambahkan label yang Y-nya apa, kemudian judul, legend, dan lain sebagainya. Warna garis pun Anda bisa rubah kalau Anda mau. Jadi ini cukup banyak yang bisa dieksplorasi di post processing gambar. Tapi intinya seperti itu. Apa tools yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya, baik itu secara tulisan maupun melalui MATLAB ini, nanti saya akan berikan tugas sebagai mini project ya. Jadi perlu diingat, mata kuliah ini saya sengaja tidak ambil nilai margin yang lebih ke arah ujian ya, karena pengalaman sebelumnya kalau mengandalkan ujian saja seringkali hasilnya cukup mengecewakan ya. Tiba-tiba Anda mungkin nggak konsen waktu ujian, hasilnya ternyata cukup mengecewakan. Maka saya tambah backup, Anda masih tetap ada ujian, tapi juga ada mini project untuk bantu nilai. Kalau nanti misalkan ternyata ujiannya ada miss, di mini project-nya Anda masih punya nilai untuk membantu menambah nilai dalam nilai akhir. Dan rasionya cukup balance ya antara mini project, ujian, akhir, UTS, dan tugas. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Jadi ini kalau Anda tidak cukup berlatih ya, hands-on-nya nanti akan kesulitan. Saya sarankan untuk betul-betul latihan. Karena bisa jadi satu orang dengan orang yang lain case study-nya beda-beda. Case study-nya beda-beda, Anda perlu betul-betul punya skill masing-masing untuk mengerjakan ini. Dan juga tolong dicek lagi tugas yang pernah saya berikan. Kalau ada yang belum mengerjakan, tolong segera dilengkapi. Karena saya hanya akan nilai tugas itu dari apa yang Anda kerjakan.
Dan semua tugas yang saya berikan kan via Google Classroom, jadi Anda bisa cek sendiri. Anda sudah mengumpulkan apa belum tugas? Kalau belum, segera kumpulkan. Karena kalau nanti sudah sampai waktunya menjelang UAS, saya sudah tidak akan hitung lagi. Saya berusaha untuk memudahkan Anda, membuat Anda semua bisa saling cross-check hasilnya. Dan Anda bisa prediksi sendiri kira-kira nilai berapa yang mau Anda dapat di akhir dengan mengecek seberapa jauh Anda sudah punya capaian. Saya akan berusaha setidaknya beberapa hari sebelum UAS, nilai sementaranya sudah akan. Dan mini project ini saya akan berikan sebelum UAS tugasnya, dan saya akan beri batas akhir pengumpulannya mungkin seminggu setelah UAS. Jadi Anda punya waktu untuk mengerjakan setelah UAS juga. Kalau Anda mau mengerjakan sebelum UAS itu lebih bagus, tapi kalau Anda mau mengerjakan setelah UAS, saya masih beri kesempatan. Setidaknya Anda bisa prediksi nih, kira-kira nilai UAS Anda berapa gitu. Saya akan coba setransparan mungkin menampilkan semua nilai. Nilai UTS kan saya sudah kembalikan ya kepada Anda. Nanti menjelang UAS saya akan juga share nilai-nilai sementara, nilai UTS dan nilai tugas. Makanya kalau misalkan Anda mengumpulkan tugasnya itu setelah saya mengumumkan nilai tugas, maka sudah nggak bisa saya tambahkan lagi. Dari situ nanti Anda bisa prediksi kira-kira nilai Anda berapa nanti untuk nilai akhir ya. Baik, ada pertanyaan nggak? Saya nggak akan lama-lama hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, ini hanya overview kira-kira nanti ini proyeknya kira-kira akan menjadi seperti apa. Dan harapan saya seperti apa yang Anda kumpulkan. Saya tidak minta Anda nulis report panjang-panjang, hanya saja apa yang diminta di dalam soal nanti harus ada ya. Baik itu sisi penurunan persamaan, penurunan transfer function, sketsa diagram blok, sampai sketsa full dan zero-nya harus ada. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau akhiri saja kuliah hari ini. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya akan akhiri. Saya akan segera umumkan mini project dan untuk tugas untuk masing-masing orang seperti apa. Dan mini projectnya ini individu ya, bukan kelompok ya. Jadi masing-masing orang akan punya soal yang sendiri-sendiri. Individu masing-masing akan beda-beda. Tolong betul-betul dikerjakan dengan baik supaya semuanya lulus. Nggak ada lagi yang ditanyakan atau ingin disampaikan. Saya akhiri kuliah hari ini. Oh ya, sebelumnya tolong hadirannya dulu. Ketik hadir di chat. Sudah semuanya? Baik. Kalau sudah semuanya, saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.